Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya dengan video pembelajaran tentang imunisasi. Dengan saya Kak Rizky Dayani dari IKM 9 semester 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang imunisasi. Pada tahun 1974, WHO mencanangkan Expand Program on Immunization atau program pengembangan imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu dengan cara meningkatkan cakupan imunisasi pada anak-anak di seluruh belahan dunia. Hasil dari program EPI ini cukup memuaskan, di mana terjadi peningkatan angka cakupan imunisasi dunia dari 5% menjadi 80% menurut Ali pada tahun 2003. Di Indonesia, PPI mulai diselenggarakan tahun 1977 dan berfokus pada campak, tuberkulosis, difteri, tetanus, pertusis, dan polio. Sementara imunisasi hepatitis B dimasukkan terakhir karena vaksin hepatitis B baru tersedia pada tahun 1980-an menurut Kepkes tahun 2005. Apakah itu imunisasi? Nah, imunisasi adalah proses di mana sistem kekebalan individu menjadi terlindungi dari agen sebagai imunogen. Selain itu, imunisasi yaitu suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh guna merangsang pembuatan antibodi yang bertujuan untuk penyakit tertentu. Di Indonesia, imunisasi yang telah diwajibkan oleh pemerintah sebagaimana juga yang telah diwajibkan WHO yaitu imunisasi BCG, DPT, hepatitis, dan campak. Tujuan imunisasi. Pada tujuan imunisasi ini, sebenarnya tujuan imunisasi sangat banyak, tetapi di sini ada 5 tujuan imunisasi. Yang pertama, membangun kekebalan tubuh. Yang kedua, memperkuat sistem imun anak. Yang ketiga, mencegah biaya pengobatan berlebih. Yang keempat, menekan angka kematian anak. Yang kelima, mencegah penularan penyakit. Jenis-jenis imunisasi. Nah, yang pertama yaitu imunisasi BCG, di mana fungsinya untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Yang kedua, imunisasi campak, di mana digunakan untuk mencegah penyakit campak. Yang ketiga, imunisasi dengue, di mana untuk mencegah dampak infeksi dari demam berdarah dan dengue shock syndrome. Selanjutnya ada imunisasi hepatitis A, yaitu untuk mencegah penyakit hepatitis A yang biasanya tersebar melalui makanan. Selanjutnya ada imunisasi hepatitis B, di mana digunakan untuk mencegah penyebab kanker hati atau sirosis. Yang selanjutnya imunisasi HPV, di mana untuk mencegah kanker serviks sejak dini. Selanjutnya ada imunisasi influenza, di mana untuk mencegah gejala demam, batuk pilek, sesak napas, hingga radang paru-paru. Selanjutnya ada imunisasi Japanese B, yaitu untuk mencegah dari radang otak. Selanjutnya ada imunisasi MMR, yaitu untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Selanjutnya ada imunisasi pentavalen, yaitu untuk mencegah serangan 6 penyakit batuk segan, difteri, tetanus, pneumonia, dan meningitis. Selanjutnya ada imunisasi PCV, yaitu untuk mencegah pneumonia dan meningitis. Selanjutnya ada imunisasi polio, di mana untuk mencegah tumbuh lumpuh karena virus yang menyerang sistem saraf. Selanjutnya ada imunisasi rotavirus, yaitu untuk mencegah diare kronis yang banyak terjadi pada bayi. Selanjutnya ada imunisasi tifoid, yaitu untuk mencegah penyakit tifoid pada anak. Selanjutnya yaitu ada imunisasi varicella, yaitu untuk mencegah penyakit cacar air.
Selanjutnya yaitu jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 24 bulan, di mana pada newborn imunisasi hepatitis B dan polio pada minggu pertama. Selanjutnya pada umur 1 bulan imunisasi hepatitis B dan BCG. Selanjutnya pada umur 2 bulan imunisasi polio, DTP, HIV, PCV, dan rotavirus. Selanjutnya pada umur 4 bulan imunisasi polio, DTP, HIV, PCV, dan rotavirus. Dan pada umur 6 bulan imunisasi HPV, polio, DTP, HIV, PCV, rotavirus, dan influenza. Dan pada umur 9 bulan imunisasi campak. Dan pada umur 12 bulan imunisasi varicella, PCV. Pada umur 15 bulan imunisasi MMR. Pada umur 18 bulan imunisasi polio, DTP, dan HIV. Dan pada umur 24 bulan imunisasi tifoid dan hepatitis A. Selanjutnya yaitu sistem imunisasi melindungi anak-anak, di mana anak-anak berhak mendapatkan akses penuh ke semua vaksin yang mereka butuhkan. Imunisasi adalah dasar dari kesehatan masyarakat yang baik, di mana imunisasi juga meningkatkan kekebalan tubuh sehingga dapat melawan penyakit. Vaksinasi anak-anak Anda adalah cara terbaik untuk menjaga mereka aman dari banyak penyakit serius dan berpotensi mematikan. Alasan penting untuk memvaksinasi anak, yaitu yang pertama, imunisasi dapat menyelamatkan nyawa anak Anda karena vaksinasi sangat aman dan efektif. Vaksin hanya diberikan setelah tinjauan yang lama dan cermat. Vaksin dapat menyebabkan nyeri kemerahan dan nyeri tekan. Efek samping yang serius jarang terjadi seperti reaksi alergi. Selanjutnya ada pun manfaat dari pencegahan penyakit dari vaksin yang lebih besar daripada kemungkinan efek samping dari penyakit yang sebenarnya. Imunisasi juga melindungi orang lain yang Anda sayang. Imunisasi juga dapat menghemat waktu dan keluarga Anda. Anak dengan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Ada beberapa penyakit dapat menyebabkan cacat jangka panjang. Penyakit bisa mahal dan memakan waktu yang lama untuk diobati. Maka dari itu, jika kita mendapatkan vaksinasi suatu investasi yang lebih menguntungkan. Imunisasi melindungi generasi mendatang. Vaksin telah berkurang dalam beberapa kasus menghilangkan banyak penyakit. Vaksinasi berkelanjutan akan membantu dalam memperlambat penyebaran penyakit dan pemberantasannya pada akhirnya. Sejarah virus influenza, di mana influenza Spanyol terjadi pada tahun 1918 sampai 1919, di mana di sini tingkat penyakit dan kematian sangat tinggi di kalangan dewasa muda. Selanjutnya, gelombang infeksi menyebar dengan cepat ke seluruh negara dan benua dan membunuh sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Pada influenza Asia pada tahun 1957 sampai 1958 membunuh sekitar 2 juta orang. Lalu pada flu Hong Kong 1968 sampai 1969, penyebarannya dari Asia sampai ke Amerika Utara. Vaksin dibuat tetapi tidak diproduksi cukup dini. Selanjutnya flu burung pada tahun 1997 sampai dengan sekarang. Virus ini ditularkan melalui burung ke manusia, di mana menyebabkan banyak jumlah orang yang meninggal. Virus flu burung dapat menginfeksi manusia jika terjadi kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi virus ini. Selanjutnya ada influenza ini pada tahun 2009. Pertama kali influenza ini muncul di Meksiko dan menyebar ke Amerika Serikat. Virus ini berasal dari babi. Penyakit ini menular saat orang sehat menghirup percikan cairan saluran pernapasan penderita saat bersin atau batuk. Vaksin flu atau influenza. Pada vaksin flu atau influenza ini terdapat pro dan kontra, di mana pro mendapatkan suntikan mengurangi risiko terkena flu hingga 70%. Bisa terkena semprotan hidung sebagai pengganti suntikan. Jika Anda tidak terkena flu, Anda tidak akan rentan terkena komplikasi serius, kesulitan seperti bernafas, pneumonia, dan bahkan kematian. Untuk pasien lanjut usia dan penyakit kronis, suntikan mengurangi risiko kematian hingga 80%, di mana divaksin pada awal musim akan melindungi Anda sepanjang musim. Pada kontra,
kemungkinan terkena flu setelah disuntik. Dan tahun ini Anda akan membutuhkan 3 vaksin flu musiman plus ini. Efek sampingnya seperti pegal-pegal, kemerahan, dan bengkak. Tidak bisa mendapatkan vaksin flu jika Anda berusia kurang dari 6 bulan, alergi terhadap telur, atau pernah mengalami reaksi parah terhadap vaksin flu sebelumnya. Nah, orang dewasa juga memerlukan imunisasi, tetapi banyak orang dewasa tidak menyadari bahwa mereka juga perlu divaksinasi untuk mencegah penyakit. Selain itu, orang dewasa juga membutuhkan vaksinasi flu tahunan serta penguat terhadap 1 kali untuk melindungi dari batuk rejan atau pertusis. Lalu, periksa dengan dokter Anda untuk memastikan Anda memiliki semua vaksin yang Anda butuhkan agar tetap sehat untuk keluarga Anda. Dampak imunisasi anak. Nah, CDC memperkirakan bahwa di antara anak-anak yang lahir tahun 1994 sampai 2018, vaksin diperkirakan akan mencegah 419 juta penyakit, 26,8 juta rawat inap, dan 936.000 dini selama kehidupan diri. Nah, yang terakhir, saya akan memberikan tips cara menghimbau orang tua untuk melakukan imunisasi. Yang pertama itu tinjau berbicara dengan orang tua tentang vaksin dan mempersiapkan pertanyaan yang mungkin orang tua tanyakan tentang vaksin dengan staf Anda. Lalu bagikan informasi dengan orang tua sebelumnya seperti di paket induk baru, dan berikan lembar fakta orang tua tentang penyakit atau vaksin yang mereka pertanyakan. Jika waktu mengizinkan, bicarakan lembar fakta bersama mereka. Dan bagikan jika Anda memilih untuk tidak memvaksinasi, pahami risiko dan tanggung jawab Anda dengan orang tua yang sedang vaksinasi. Thank you for watching. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.